Sekarang orang tidak lagi menuntut untuk mengetahui kehidupan pribadi seseorang. Kita punya banyak orang-orang hebat, tapi kenapa Pak Karno yang jadi presiden? Storytelling beliau. Dulu doktor kita belum sebanyak sekarang gitu. Benar. Tapi apakah orang bodohnya sebanyak sekarang? Oke, welcome to Total Politik. Dan hari ini gue sudah bersama idola gue. Ya, yang orang yang gue kira dulu gue dikata-katain orang gara-gara membuat channel YouTube yang suka-suka gue gitu, bikin yang ringan-ringan dong gitu. Ternyata ada orang yang punya keyakinan yang sama sama gue. Ferry Irwandi. Halo Bang Ari. Oke, baga Pak Fer. Sehat. Ya, bingung kan lu? Subtitle ya Pak. Gue seneng banget loh Ferry datang ke studio gue. Iya. Gue ini karena lu lagi rame soal stoik gitu ya. Iya, tiap podcastnya diajak ngobrol itu. Makanya lu ngomongin gue kemarin, kita ngomong stoik lagi. Aduh, kayaknya udah gue omongin semua. Enggak, politisi itu boleh stoik gak? Sesimpel itu aja bisa gak kira-kira? Kan kita butuh ambisi di politik, Fer. Gimana menurut lu, Fer? Kan tadi kayak dibilangnya untuk kontestasinya kayaknya sulit ya. Iya. Karena butuh pengikut, butuh inspirasi. Iya. Karena kita harus, ya namanya politik kan, kita harus berdandan. Iya, berdandan. Cuman untuk dijadikan sebagai pedoman, sebagai the way of life, ya kayaknya sudah pernah ada politisi yang melakukan itu. Yang paling terkenal ya Bill Clinton kan. Dia mengakui dirinya menganut filsafat stoik. Lagian ketika kita mempelajari stoik bukan berarti semua hidup kita dalam aspek itu kan, enggak. Beberapa poin dari situ kan bisa diterima. Ya, praktek tuh selalu ada adaptasi. Iya. Itu gue heran ya, lu setuju nggak ada orang berpendapat lu nggak konsisten lu, Marxisme tuh kayak begini gitu. Misalnya itu stoikisme tuh kayak begini, lu nggak konsisten. Kalau bagi gue ideologi itu value, nilai-nilai yang lu yakini, tapi praktek tuh selalu harus adaptif gitu. Adaptif. Sepakat. Gue kayak ngelihat kita belajar dari sejarah Marxisme itu sendiri kan. Atau lebih jauh lagi kita bicara sosialisme. Banyak orang yang nyangka sosialisme itu dibawa sama Marx, padahal bukan kan. Marx itu the new socialism. Karena sebelumnya udah ada, dan Marx orang yang mengkritik sosialisme. Even dia seorang sosialisme itu sendiri. Karena itu salah satu bentuk bagaimana seorang Karl Marx itu berusaha membawa sosialisme dalam wadah yang berbeda, yang lebih adaptif dengan keadaan saat itu. Jadi ya sebenarnya balik lagi ideologi kan, idea. Idea itu kan bisa dikembangkan, bisa berkembang, dan bisa disesuaikan dengan keadaan. Dan kadang memang ketika suatu ide itu disesuaikan, nggak selalu berdampak positif. Misalnya kalau kita lihat semua diktator di dunia ini yang terkenal, Mussolini, Hitler, itu kan berangkatnya dari kiri-kiri juga kan. Mussolini itu editornya Avanti dulu di Italia. Si Hitler itu pun dari Nazi, nasional sosialis gitu. Nah ujungnya pada akhirnya mereka menafsirkan paham sosialisme itu ya seperti itu. Even Stalin pun juga kayak gitu dan lain sebagainya. Jadi ya gue sepakat sih, namanya idea itu bisa berkembang, bisa adaptif, dan bisa sangat abstrak kan. Sama kayak orang mengartikan kapitalisme kan, sekarang orang mengartikannya sebagai sistem ekonomi gitu. Padahal kapitalisme itu muncul dari cercaan Marx kepada kaum borjuis. Nah itu kan istilahnya kan. Dan kapitalisme yang dimaksud Marx dalam Das Kapitalnya itu kan lebih kepada modus produksi, bagaimana para pemilik modal melakukan eksploitasi habis-habisan kepada para pekerja, mengakumulasi nilai lebih, terus ya udah tidak menghadirkan tidak menghadirkan dampak ekonomi yang positif untuk masyarakat. Jadi pertumbuhan akumulasi kekayaan, akumulasi nilai tanpa batas lah. Gitu. Ya, ini kesamaan gue sama Ferry tadi gue ngobrol-ngobrol gitu. Dia ternyata lu juga pernah dipertanyakan orang ya, Fer. Maksudnya bikin, bagi gue ya dari awal milenial tuh senangnya ya, anak muda itu senangnya yang deep, yang berat sekalian. Lu jangan enteng-entengin. Kalau beberapa kawan, lu politik lu terlalu berat kok omongan lu gitu kan. Lu apa yang membuat lu dulu tetap yakin jalan dengan
Gue kaget juga anak stan bisa ngomongin Das Kapital gitu. Justru anak stan dong yang bisa ngomong Das Kapital. Iya. Angka-angkanya Anda lebih fasih gitu angka-angkanya. Iya. Lebih kayak gini sih, karena di pekerjaan gue 5 tahun gue ngamatin algoritma. Dan gue ngerasa gue emang harus mengikuti bagaimana sistem YouTube itu bekerja kan. Karena itu part of my kerjaan lah gitu. Yeah. Dalam pengamatan gue di algoritma itu, masyarakat Indonesia ini sudah kena titik jenuh satu, kedua algoritma itu udah berubah. YouTube bukan lagi opsi, bukan lagi media alternatif. Yeah. YouTube media arus utama, semua orang nonton YouTube sekarang. Mau nggak mau sistemnya berubah. Nah sistem berubah ini ada plus minusnya. Plusnya orang-orang yang udah punya nama bakal gampang banget nge-YouTube. Minusnya kayak gitu kan. Jadi tontonan kita sama kayak di TV. Plusnya kesempatan itu terbuka lebar buat semua orang. Beda sama kalau kita nge-YouTube tahun 2016, 2017. Kita harus berada di satu circle yang emang sudah mulai nge-YouTube. Itu kita akan naik walaupun konten kita biasa-biasa aja. Itu yang collab Iya. itu dulu ya. Sekarang nggak terlalu signifikan. Sekarang idenya, identitasnya, value yang dia bawa. Sekarang orang tidak lagi menuntut untuk mengetahui kehidupan pribadi seseorang. Tahun 2016 vlog tinggi banget kan. Sekarang konten-konten vlog itu ya drop. Sorry itu sih, tapi emang zamannya udah bergeser gitu. Konten-konten Q&A, konten-konten giveaway. Sekarang kita kan udah tidak menemukan itu lagi gitu. Orang-orang nyari apa sih yang bisa dia dapat dari situ. Ide-ide kontroversi. Iya, Ide kontroversinya di ide ya. Iya. Misalnya ya contoh terbaru kenapa Deddy Corbuzier tampilin pasangan LGBT gitu kan it's about ideas ya. Ya, jadi menurut lu kompleksitas ide itu menjadi semakin penting apa tanda-tandanya gitu loh, Fer? Terlihat dari algoritma yang lu dari analisis, algoritma ya. yang aku dapat ya. Sederhananya kayak gini, Bang. Lu harus bikin produk. Mau nggak mau. Kalau lu emang mau konten kreator berarti kan ada yang lu create kan. Kalau lu nggak punya produk ya jangan dimulai. Tentuin dulu produk lu apaan. Kalau lu ngerasa kehidupan pribadi gua adalah produk yang menjual, go ahead. Tapi faktanya kan sekarang orang-orang udah tidak lagi tertarik dengan kehidupan pribadi seseorang. Untuk pasar tertentu ya. Maksudnya kalau kita bicara masyarakat layer C, layer D mungkin masih untuk artis-artis yang mereka sukai itu. Tapi untuk pasar tertentu, gue nggak mau tahu apa yang lu kerjain. Gue mau tahu apa yang lu pikirin. Gitu. Dan apa yang lu tahu dan lu bagikan ke gue. Nah disitulah gue mulai kayaknya kayak gini deh. Karena di awal kan gue try error juga. Gue di awal nge-YouTube ngajarin videografi, tutor videografi. Tentang Minang-Minang juga ada. Iya. Bikin-bikin sinematik video. Terus gue ngeliat, niche-nya mulai berturun nih. Apa sih yang demand, apa sih yang dibutuhin masyarakat sekarang? Dan gue punya nggak kemampuan untuk memenuhi demand itu. Ya udahlah, gue bawa lah. Di awal tuh gue nggak mau ngomong ekonomi sama sekali, nggak mau ngomong finance sama sekali, nggak mau ngomong politik ataupun nggak mau ngomong soal sejarah sama sekali ataupun filsafat ya. Yang mana itu hal-hal yang selama ini gue pelajarin gitu dan gue suka. Karena gue ngerasa ya udah videografi aja cukup. Gue coba deh, gue shifting sedikit deh gitu. Gue coba cari bridgingnya. Kira gue ngebuat video yang ngebahas film ekonomi. Oh itu ya apa dulu? Film The Big Short. Big Short ya, Big Short. Fierce lagi. Krisis properti di Amerika kan. Nah, gue bawa di situ. Karena orang-orang yang pertama nonton di channel gue, orang-orang yang interest sama videografi dan gue ngebahas film, mereka nonton dan ternyata mereka mendapatkan hal yang lain nih. Nah, meledak itu view-nya. Terus gue terusin. Dan memang karena basicnya lu videografi, jadinya punya tuntutan secara visual juga bagus gitu. Iya. Dan itulah tuntutan yang mau gue kurangin sebenarnya. Karena capek. Karena gue nggak punya editor, nggak punya tim kan. Cuman ya yang menjaga adalah ego gue yang pengen bikin itu bagus itu sih. Gue nggak bilang itu idealisme ya, karena idealisme itu kan lawan materialisme ya. Bukan idealisme, itu udah kejebak aja kayaknya. Kalau kualitas turun kan masa ini ngamuk kan. Lu dulu tutorial videografi, sekarang lu udah ngomong-ngomong filsafat, video lu jelek gitu. Iya. Takutnya gitu ya. Tapi fun fact-nya Bang, orang-orang mulai ngerti. Maksudnya orang-orang mulai nggak lagi peduli gue ngedit kayak gimana. Format, iya. Kalau gue dari awal nggak bikin ekspektasi yang rendah soal tapi format. Total Politik punya visual yang bagus. Ya karena gue punya editor. Itu aja kawan-kawan ini nih. Gitu. Kawan-kawan ini yang luar biasa ya. Dari situ ya sudahlah, gue coba bawa hal yang lain dan selalu gue
bikin disclaimer, gue belum tentu benar loh. Lu harus cari tahu dan lu nggak apa-apa mengkritik sekeras apapun di sini gitu. Ya yang kemarin gue lihat podcast lu di Reddit, lu pernah debat juga sama orang di kolom komen ya. Iya, dan orang itu temen gue sekarang. Ternyata baik sekali dan hebat sekali dan pintar sekali gitu. Ya itu kembali lagi Fer, gue juga bicara storytelling gitu. Di politik itu orang mulai jadi gini, di zaman Orde Baru gitu ya. Ini juga pernah gue omongin di sini bahwa politik itu sangat ditentukan oleh kekuatan organisasi gitu ya, sampai ke akar rumput gitu. Iya. Masuk ke reformasi, mulai perilaku pemilih, faktor-faktor sosiologis. Kalau lu Minang, lu akan cenderung pilih presiden yang kayak apa. Kalau lu Jawa yang kayak apa gitu. Faktor-faktor sosiologis mulai berpengaruh gitu. Nah di Amerika waktu itu Presiden Obama muncul, storytelling ini menjadi semakin penting gitu ya kan. Dia mulai kampanye di konvensi Demokrat, padahal bukan dia yang maju waktu itu. Dia bilang apa? Barack Obama dengan nama yang aneh dan badan yang kurus gitu kan, menceritakan soal apa namanya, mimpi Amerika gitu, American Dream gitu, lewat dengan nama tengah Hussein ya. Iya, Husseinnya itu gitu. Nah, menurut lu Fer, storytelling ini udah menjadi backbone utama konten di apa media sosial belum sekarang gitu? Iya, pasti storytelling itu unsur paling utama ya sekarang. Mau podcast pun bentuknya storytelling kan, antara ada komunikan, ada trigger gitu ya, dan lain sebagainya. Dan kalau dalam konteks politik sebenarnya storytelling itu udah memegang peranan sangat penting bahkan di awal kemerdekaan kita. Aku ingat baca bukunya Syahrir. Syahrir itu nemuin Malaka waktu itu, nemuin Pak Tan. Terus dibilang, kenapa nggak mau gabung kabinet? Ya, Tan Malaka ini kan punya pandangan yang berbeda dengan Hatta dan Soekarno kan. Ya, cara Malaka memandang Pak Hatta dan Bung Karno ini kan berbeda gitu. Singkat cerita ya udah, Malaka bilang, gue mau gabung ke pemerintahan kalau gue yang jadi presiden. Nah, si Syahrir itu menjawab dengan lebih gila lagi. Suruh keliling Jawa ya. Iya, lu coba keliling Jawa. Kalau lu 10% aja lebih populer dari Soekarno, kita pertimbangkan kan. Artinya apa? Artinya dibanding bukan ini ya, bukan mengecilkan peran Pak Karno. Tapi dibanding tokoh politik lain di Indonesia waktu itu, kita punya banyak orang-orang hebat. Tapi kenapa Pak Karno yang jadi presiden? Storytelling beliau. Storytelling ya. Iya. Tan Malaka nggak terlalu kering ya. Terlalu elitis ya. Terlalu untuk orang-orang yang pintar doang. Tapi Pak Karno bisa menjangkau masyarakat bahkan sampai ke grassroots dengan semua orasinya. Lu setuju kalau dia political marketer pertamanya Indonesia berarti Bung Karno ini ya? Bisa dibilang begitu ya. Punya kekuatan yang sangat luar biasa ya. Maksudnya pengaruhnya dan orang-orang tuh bisa sangat-sangat loyal ke beliau. Ya karena kemampuan storytellingnya itu yang tidak dimiliki tokoh-tokoh politik yang lain waktu itu. Kira-kira apa yang membuat orang bisa menjadi seorang tokoh yang mampu dan kuat dalam storytelling menurut lu Fer? Ya baik itu di politik ataupun di konten atau korporasi. Menurut gue Steve Jobs salah satu storyteller terbaik gitu. Nah, apa kualifikasi yang paling dibutuhkan gitu? Pertama talent, gift. Itu sesuatu yang nggak bisa, itu faktor eksternal dalam story. Tapi kalaupun lu nggak punya gift, lu bisa belajar. Belajar. Kalau menurut gue ya Bang ya, kalau misalnya ke Bang Ari aja, gue ngerasa lu gift untuk ngomong, untuk cerita itu emang dari kecil lu bisa dan gampang untuk melakukan itu. Ini kan bakat padang-padang. Karena kita harus jualan kan. Basile lidah. Kok marah kok ya, bantu-bantu itulah. Mahana gitu. Berapa 5.000 amal Bang. Dikatain dulu sebelum dibeli Bos. Terus tawar paling rendah ya kan. Bukannya ngeluarin duit kan. Berapa 5.000 mahal banget. Kalau penjual aku lah paling murah, aku sana ya. Itu semua orang kayak gitu. Kalau bisa dia cari yang 3.000, gue yang beli. Itu dialog pasar kayak gitu. Kalau lu ke Tanah Abang masih kayak gitu. Masih kayak gitu. Dan itu terbentuk secara culture kan. Kultural. Karena misalnya di tempat daerah kita lah, Minangkabau, emang kita diberi kesempatan untuk berbicara, kita diberi kesempatan untuk mengungkapkan gagasan kita dari kecil. Cara kita dididik pun
aku kira ya kurang lebih sama ya. Kita masuk ke Pulau Jawa, culture-nya berbeda bang. Beda, betul. Cara antara priai, antara yang biasa itu beda kalau dulu ya. Nah, selain gift, lingkungan kita juga sangat berpengaruh. Tapi aku tetap pernah menemukan orang yang dia di awalnya sangat-sangat susah untuk ngomong, sangat-sangat susah untuk bicara, sangat-sangat susah untuk melakukan storytelling gitu. Tapi dia belajar dan dia menemukan cara dia untuk melakukan storytelling. Walaupun emang berbeda. Maksudnya di situ pula uniknya kan, karena storytelling itu nggak harus dilakukan dalam satu format doang gitu. Nggak cuma terbatas lu kalau bikin konten lu harus bersemangat. Lu kalau bikin konten gitu. Ya what's up? Kayak YouTuber lama kayak gitu-gitu kan. Jovi. Iya, Dovi, Chandra. Kalau Radit kan enggak juga kan, halo semua gitu doang kan. Beda-beda kan. Beda-beda dan masih bisa diterima. Nah, mindset orang-orang ketika mau belajar storytelling adalah mereka tidak mempelajari cerita yang mau mereka ceritakan. Nah, tunggu dulu, Fer. Bedanya storytelling sama public speaking apa? Karena sekarang di partai-partai lagi banyak pelatihan public speaking. Bedanya wadah. Storytelling bisa diceritakan melalui tulisan. Apapun wadahnya. Apa multiplatform? Kamu bisa menjadi seorang storyteller yang baik tanpa punya public speaking yang baik. Kamu bisa menulis. Kamu bisa bikin caption. Ada kok yang kayak gitu. Karena story itu diceritakan melalui apapun, audio, visual dan lain sebagainya. Makanya perlu pengenalan diri kan. Kita kuatnya di mana? Semua orang bisa jadi storyteller dan semua orang adalah storyteller. Masalahnya kayak aku bilang tadi bang, mindset yang terbentuk di masyarakat kita sekarang itu, storyteller adalah seorang public speaker yang handal. Nah, itu belum tentu. Dan seorang public speaker yang handal belum tentu storytelling yang baik storyteller yang baik. Iya, gue kalau lihat host gitu misalnya kayak Bang Karni gitu, storytellingnya kayak apa, public speakingnya kayak gue berantakan. Minang Bana ya. Pemirsa kita rehat sejenak kan. Tapi dia punya cerita gitu. Dia punya cerita. Betul. Dia storyteller yang baik gitu ya. Sama kayak aku. Secara gift aku nggak ada, suaraku cempreng. Ya sama gitu. Suara abang masih enak didengar. Suara aku treble semua ini. Suara cempreng. Look nggak ada, gestur juga nggak ada. Aku nggak bisa yang semangat. Kalau look gue agak beda sama lu, Fer. Tapi karena aku nggak punya hal itu, ya aku perkuat kosakataku, cara aku bercerita, diksi, parafrasanya. Nah, lu merasa nggak kalau di dunia digital kita hari ini, gue kan nggak mau terlalu singgung-singgung terlalu politik ya, karena positioning beliau gitu kan. Netral. Ya, netral kan, undang-undangnya begitu. Ya, jangan sampai kita melanggar undang-undang. Jangan sampai saya kehilangan pekerjaan. Kehilangan pekerjaan itu nggak masalah. Anda pasti bisa cari pekerjaan yang lebih baik, saya yakin. Tapi melanggar undang-undang dan kesepakatan kita bernegara ini yang masalah nih. Komitmen kita ke negaraan kita ini. Itu ya. Itu yang berat gitu. Pangkat tuh bisa kita pesan di Senen. Iya kan, bisa kita pesan-pesan aja tuh pangkat di Senen. Yang berat itu kan amanahnya gitu. Iya kan? Bang Arya udah cocok jadi politikus. Ya makanya gua gak mau jadi pejabat, bos. Gua tahu beratnya, bos. Sampai saat ini gua belum yakin gua bisa secara moral dan mungkin kapasitas intelektual udah ada pengalaman dikit-dikit gitu ya. Hati ya. Ya ini moral ini nih. Gimana gua pagi-pagi bangun akan diteladani oleh orang-orang kosong ini. Gak yakin gue, Fer. Lu pernah gak sebagai ini ya, sebelum gue ke pertanyaan gitu ya. Ya selanjutnya, bangun pagi ini ada manusia-manusia kosong yang akan meneladani kehidupan lu. Itu pernah gak lu merasa kayak gitu, Fer? Pernah gak ya? Soalnya selama ini mikir ya nggak ada orang yang lihat gue, ya udah gitu. Dan ini setelah stoik nih ya. Kalau dulu kan Anda haus atensi kan. Haus atensi. Kalau sekarang tuh ya udahlah. Dan termasuk nge-YouTube misalnya kayak aku ngerokok atau aku ngapain atau kadang ada kesalahan sebutan. Misalnya kayak aku kan agak susah menyebut kata sebenarnya. Ada kondisi yang bikin aku sering kebalik-balik untuk ngomong. Diseleksia gitu atau gimana? Nggak diseleksi, nggak tahu ya karena nggak pernah check up ya. Cuman dari kecil itu kadang udah tahu nih, misalnya namanya Yakunovic gitu.
kebaca ya Nukovic. Oh, Terus-terusan kayak gitu. Kebalik-balik. Padahal udah tulis, sudah ini David Buri. Tapi aku bacanya terus-terusan David Bluri. Aku Juventini nih Bang. Makanya agak nggak nyaman aku lihat itu. Oh iya dia pernah, lu pernah posting ya Juve. Iya. Peringkat 4 bos sekarang, calon juara musim ini. Pilihannya Inter lagi ya. Ya harus dukung Milan. Ya kan? Lu mau Inter juara? Enggak kan? Enggak dua-duanya lah. Nah. Terus ya Juventini gitu kan. Nyebut Camoranesi itu sering Camonaresi. Iya. Nah, yang kayak gitu gila. Cuman nggak aku cut, aku biarin ini video karena biar orang tahu aku punya weakness, aku punya kelemahan dan aku nggak 100% bisa kalian jadiin teladan gitu. Makanya nggak pernah mikir nanti ada orang-orang kosong yang bakal ngikutin gue. Ya gue hanya sendiri kosong kok. Enggak kalau pejabat gitu loh. Oh. Iya kan. Makanya gue nggak mau jadi politisi. Oh kalau udah jadi pejabat. Iya Anda kan pejabat. Oh ya enggak lah. Itu yang berat, itu yang berat. Berat itu. Itu yang berat. Ini gue diceritain Panji, tiba-tiba ada orang nyamperin gue, Bang Panji harus jadi presiden. Bla 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 bla. Kayaknya gue kenal nih kata-kata nih. Saya baca buku Bang Panji. Kayak gue ini pelawak loh. Gila lo. Nah balik lagi ke persoalan yang tadi ya. Apa namanya? Ya politisi gitu ya dalam. Kalau lu melihat di dalam dunia digital hari ini gitu ya, kenapa orang malah kosakata kita itu malah makin terbatas gitu? Iya, sayang banget ya. Iya, terutama dalam percakapan politik, dalam percakapan lain pun, gua rasa bahasa makin eksplisit hari ini. Iya. Kalau kita lihat perdebatan Bung Karno dulu, lu karena udah jinggung Bung Karno. Bung Karno, argumen Anda dipatahkan tadi oleh Sultan Syahrir di sidang. Oh tidak, saya tidak patah. Saya tidak pernah patah. Saya cuma bengkok kemudian melenting. Mahal gitu loh. Sastra lama ya. Iya mahal gitu loh. Itu mahal kelas bos itu. Iya kelas. Kalau sekarang kan enggak, hancur tuh gitu kan. Lebih makin eksplisit gitu. Lu gejala apa ya memperlihatkan yang membuat tradisi bernarasi kita hari ini menurun. Gua nggak bilang menurun, gue takut dibilang ini. Kok gue yang lebih takut daripada gue. Saya tidak ada konteks. Jangan menurun, maksudnya berubah ke arah yang lebih eksplisit gitu ya. Bukan lebih buruk ya. Iya bukan lebih buruk, lebih eksplisit ya, yang buat orang-orang yang punya senang dengan kedalaman tentu mengganggu gitu. Padahal seharusnya ini kan semakin berkembang jadi lebih implisit ya. Iya, lebih kaya gitu. Karena intelektual kan bertumbuh. Human Development Index naik gitu kan. Orang-orang makin ngerti. Harusnya gitu. Makin metaforik gitu bahasa lu gitu. Semiotikanya makin kompleks gitu. Nah, ini tapi kan ini malah kejadiannya malah cebong lu, kampret lu, kadrun lu gitu kan. Sangat-sangat tidak indah ya. Iya, sangat tidak indah gitu. Dan misalnya yang paling ramai sekarang tuh kata oligarki tuh. Oh iya, overuse banget. Overuse itu, dan maknanya itu udah meleset sekali. Udah meleset banget, udah kemana-mana maknanya. Semua orang dibilang oligarki gitu. Apa dikit pejabat oligarki. Oligarki gitu ya. Jadi maksud gua tradisi bernarasi kita itu ya, kita contohin ya. Lu tadi senang sama Haji Agus Salim kan? Maksudnya ini di ruangan ini nggak boleh ngerokok bukan karena gua nggak mau ngerokok, Fer. Takut ada orang yang nggak ngerokok datang di sini, ini bau rokok. Ini spons nyerap aja sebenarnya gara-gara teknis gitu ya. Bukan gua membatasi merokok. Seperti gitu. Agus Salim dibatasi. Iya, seperti Agus Salim dibatasi. Oh enggak, ini bau ini adalah yang membuat bangsa Anda datang ke tempat saya gitu. Jadi kenapa saya dilarang? Iya, kenapa saya larang? Haji Agus Salim ngomong di embe-embein. Iya. Mbe, karena beliau berjenggot kan. Mbe. Agus Salim nggak marah, dia cuma bilang, saya kira saya di forum ini bicara pada manusia gitu. Kan ada kekayaan gitu. Mungkin kalau miskin iya, gue bilang diksinya makin miskin gitu. Iya, makin kurang. Iya, makin miskin. Tapi menurun agak takut gue. Karena seharusnya menaik, seharusnya bertambah ya diksi di sini. Kalau menurut gue ya,
agak-agak berat sih, karena emang budaya politik praktis di Indonesia kan semakin meningkat ya. Kayak orang-orang berpikir dengan cara yang paling instan dan cepat gitu, tanpa ada unsur edukasinya, tanpa sekarang kaderisasi aja. Dulu tuh yang namanya, ini bapak gue bilang, karena kebetulan bapak gue hukum tata negara. Jadi dia menjelaskan dalam suatu negara itu, pertama ada yang namanya pekerja politik, ada yang namanya politikus, ada yang namanya negarawan gitu. Negarawan ini orang yang mengutamakan kepentingan negara di atas segalanya. Politikus orang yang mengutamakan kepentingan golongan di atas segalanya. Pekerja politik mengutamakan kepentingan dia di atas segalanya. Di Indonesia, jangankan negarawan, politikus aja udah nggak ada. Oh man. Bahkan seharusnya ya, pertarungan partai di Indonesia itu kan pertarungan ideologi, pertarungan kepentingan golongan. Tapi apa yang terjadi? Kontestasi yang kita lihat sekarang adalah pertarungan modal. Agak keras gak sih gue ngomong kayak gitu? Tapi kan ya keras sih. Gue ngeri sendiri. Karena sistem, Bang. Karena ini kita bicara soal keilmuannya ya. Karena sistem develop seperti itu. Even misalnya aku ataupun Bang Ari masuk ke dalam kontestasi politik, mau nggak mau juga melakukan hal sama. Karena itulah caranya gitu. Ya udah benchmarknya udah begitu. Benchmarknya udah kayak gitu. Politik semakin praktis, jalannya semakin mudah. Sekarang bicara ala Syahrir, bicara alatan. Ketika harus melakukan kampanye, siapa yang mau dengar? Orang-orang mungkin human indeks kecerdasan, indeks intelektual manusia di Indonesia itu mungkin bertambah. Tapi ada satu Bang yang juga bertambah. Kesenjangan sosialnya. Jadi kan kita itu salah satu negara yang punya masalah kesenjangan sosial ya. Kayak negara yang luas, negara dengan jumlah populasi yang banyak ya problemnya itu gitu. Kayak di Cina juga kayak gitu, di India juga kayak gitu. Dan ada yang namanya, ada mid class, upper mid class, low class dan segala macam itu jumlahnya sangat-sangat jomplang. Untuk menggambarkan betapa senjangnya Indonesia itu ya 1% dari populasi Indonesia itu menguasai 46,6% kekayaan di Indonesia. Itu kan 10% menguasai 76 sekian. Tapi kan masalahnya Fer, di zaman Haji Agus Salim dulu doktor kita belum sebanyak sekarang gitu. Benar. Tapi apakah orang bodohnya sebanyak sekarang? Gue gak pernah. Ya aku juga nggak tahu kan. Ya, maksud gua, aku bukan politikus, cuman tentu seorang politik bagus tuh. Seorang politikus mencari ceruk yang besar kan. Karena berarti jumlah dokter seiring berjalan dengan sebanyaknya itu juga orang bodoh ya. Nah, belum tahu. Harus diriset lebih dalam. Atau jangan-jangan orang bodohnya lebih meningkat ketimbang dokternya. Iya, percepatannya ya. Iya, akselerasi pertumbuhannya. Gue kalau joke sama kawan-kawan gue gini. Itu di setiap tempat tuh ada orang bodoh, bro. Dimanapun ada orang bodoh. Orang bodoh dalam arti ini bukan berarti pendidikannya atau apa ya, tapi berpikir nggak runut aja dan nggak logis aja berpikirnya gitu kan. Jangan sampai runut Bang, logis pun enggak. Iya kan, karena berpikir nggak logis aja. Karena ini maka itu gitu, itu aja masih susah gitu. Gua bilang gini, kalau 2% orang bodoh ini berkurang aja di muka bumi, itu es di kutub utara kembali membeku. Global warming hilang. Menarik. Karena gini, salah satu alasan, ini mungkin naif ya. Dulu di awal, salah satu alasan gue nge-YouTube adalah gue ngelihat masyarakat itu nggak punya opsi sebenarnya. Orang bodoh ini nggak salah, orang yang bodoh nggak salah. Karena kebodohan itu kan struktural ya. Karena balik lagi akses informasi, akses manufacturing. Iya. Sangat-sangat kompleks lah problemnya. Sementara media arus utama yang jadi tempat masyarakat mencari informasi juga tidak menyediakan keseimbangan gitu. Mostly yang tren ya konspirasi tren, tapi ketika faktual, ketika saintis itu susah untuk naik gitu. Kenapa susah? Karena pilihannya nggak banyak. Supply demand lagi, balik ke ekonomi lagi kan. Nah di sini gue mungkin gak akan bisa memberikan impact yang besar, tapi at least 1 orang aja, 2 orang aja yang terpapar konten ini, dia bisa merasakan manfaat dan it's enough for me gitu. Jadi ya udah aku buat. Karena yang sering aku bilang di konten gue adalah kita
kayak bisa dibilang lah kita ini kelas menengah ngehe atau menengah gitu. Kita sibuk memprotes soal kebodohan sih. Kita sibuk memprotes soal kondisi sosial yang sangat-sangat tidak ideal ini. Kita menyalahkan orang-orang yang gampang dimanipulasi, orang-orang yang gampang diutilisasi gitu. Tapi kita sendiri nggak pernah benar-benar berkontribusi untuk masyarakat. Jangan-jangan mereka emang korban aja gitu. Iya, maksudku karena selama ini nggak ada juga yang mau nolong mereka. Kita sibuk ngata-ngatain mereka di coffee shop. Sementara yang nolong-nolong mereka, yang padahal tidak keluar uang banyak pun, 50.000, 100.000 datang ke mereka, membeli loyalitas mereka. Sekarang berharap mereka mau berpikir lebih kritis, berharap mereka mau menggunakan logikanya lebih nyambung. Sementara selama ini kitalah orang-orang yang membuang itu. Gitu. Jadi memang masalah di Indonesia itu struktural banget kan. Jadi kalau emang kelas menengah ini lebih care sedikit masalah kesenjangan ini, apa sih dampak yang bisa lu kasih ke masyarakat? Entah itu soal edukasi ataupun akses gitu. Ya kondisinya akan lebih baik. Tapi ya yang terjadi berpuluh-puluh tahun adalah kelas menengah dengan isunya, kelas bawah dengan isunya. Yang mana kelas menengah menyalahkan orang-orang kelas bawah yang dianggap tidak berpendidikan, tidak pintar. Sementara orang-orang kelas bawah selalu menyalahkan orang-orang kelas menengah dan atas sebagai masyarakat-masyarakat yang tidak peduli. Ini yang menginjak gitu. Yang menginjak, yang selama ini menganiaya mereka. Ini sama kayak kolonialisme nggak sih menurut? Nah, anggapan kelas bawah, anggapan kelas bawah kepada menengah ke atas, oh gue diperbudak, gue dipekerjakan. Nah, friksi kayak gini nih yang muncul berpuluh-puluh tahun, makanya menimbulkan masalah seperti sekarang gitu. Itu yang aku lihat. Oh ya, kompleks ya gitu. Makanya nggak gampang untuk bilang, oh penonton Indonesia ini nggak cerdas atau siaran TV ini jelek. Ya gimana lu usaha TV, lu bikin siaran TV gitu, dan lu tahu market paling banyak di mana, dan kalau lu bikin, lu nggak akan laku, yang mana itu udah ngeluarin duit lu banyak untuk bikin perusahaan itu. Ya itulah contoh sederhananya. Dan ini kan jadi lingkaran setan yang nggak berhenti. Itu sih lebih. Nah, lu setuju nggak? Ya salah satunya agen-agen yang bisa kita bilang orang yang care ini dengan 1-2 orang yang nggak peduli, yang tadi dalam tanda kutip orang bodoh itu ya gitu. Ya, itu kan agen-agen, ya gue menyebut agen pencerahan lah ya dalam tanda kutip, itu adanya di YouTube. Nah sementara ada kawan lu juga itu Jovi gitu misalnya nganggap YouTube udah selesai gitu. Ya, apalagi platform yang kita pakai gitu. Nah itulah yang kita sayangkan, kenapa orang-orang seperti mereka. Aku ngomong langsung ke beliau kan. Justru kita tuh ini Indonesia tuh lagi butuh-butuhnya kalian dan kalian pergi gitu. Ya, tapi ya balik lagi itu kan pilihan pribadinya mereka ya, karena dan itu harus dihormati kan, karena mungkin mereka merasakan lelah atau sesuatu yang sudah tidak masuk lagi. Cuman ya kalaupun mereka sudah tidak di YouTube, yang lain kan masih bisa. Iya, yang lain masih bisa. Nah, poin gue adalah emang YouTube ini akan selesai dengan masuknya eksodus besar-besaran. Justru menurutku YouTube itu baru mulai gitu. Karena dalam 5-10 tahun ke depan kontestasi politik bakal diisi orang-orang generasi kita kan. Yang mana orang-orang generasi kita, anak-anak kelahiran 89 sampai 93 lah katakanlah, 94. Itu tuh kita merasakan shifting. Kita merasakan era A ke era B kan. Kita mengalami 2 era gitu, antara manual, otomatisasi dan lain sebagainya. Dan ketika di 10 tahun ke depan, kekuatan politik seseorang dinilai dari resource yang dia punya, bukan lagi uang. Bukan lagi lu bikin jembatan di mana atau apa, tapi ide yang dia munculkan dalam dunia digital gitu. Ya, dengan digitalisasi yang makin meningkat sekarang. Digitalisasi yang makin meningkat dan luasnya akses kita untuk lebih dikenal orang. Ketimbang dulu untuk dikenal orang kita harus masuk TV. Untuk masuk TV, kalau nggak jelek banget, ganteng banget, cantik banget, ya kayak gitu kan syarat untuk masuk TV. Titik ekstrim lah ya. Iya, titik ekstrim. Dan itu menurut penilai, itu stereotip yang emang sebenarnya nggak berdasar kan. Karena jelek, ganteng relatif semua gitu. Cuman menurut standar orang, yang mukanya rada-rada Kokasian atau yang rada-rada Oriental gitu dimasukin gitu. Pokoknya agak-agak kebule tahun 2000-an lah. Itu mostly artis-artis Indo terus. Dulu Indo istilahnya kan. Nah, sekarang dengan ada YouTube, iya,
paling gampang mencontohkan diri gue sendiri lah. Dengan ada YouTube, orang yang emang bener-bener bapak-bapak entry level aja masih bisa ditonton orang gitu. Jadi kesempatan lebih luas. Dan sayang kalau nggak dimanfaatkan. Kalau gue agak kesel dibilang nggak ganteng, biar aja gue dibilang bodoh gitu. Tapi jangan nggak ganteng ya. Minang sekali. Gila. Nah, Fer, ini juga gue balik lagi ke storytelling tadi ya. Ngelihat buku-buku gitu ya. Lu tadi sempat ngutip soal Karl Marx gitu misalnya. Buku-buku yang di level dalam tanda kutip jadi kitab suci bagi pengikutnya gitu ya. Itu punya kekuatan storytelling semua. Iya. Das Kapital tuh storytellingnya bagus banget kan. Bagus banget. Iya kan. Komunis Manifesto itu kan pembukaannya aja keren kan. Labor in the all land unite gitu kan. Pembukaannya tuh keren banget. Menggugah gitu. Apa namanya? Dia bilang the specter hunting Europe, hunt the Europe. The specter is communism gitu. Pembukaan bagus banget gitu dan disampaikan dengan storytelling yang sangat kuat menurut gua ya gitu. Nah, kenapa sekarang menurut lu setiap orang punya cerita? Tadi lu singgung punya cerita. Tapi kita itu ya lu orang tua gitu kan. Pasti punya rasa proteksi kepada anak lu. Cerita mana yang layak dia konsumsi, mana yang enggak kan. Termasuk ke diri lu juga. Iya. Gitu. Nah, makin banyak cerita tapi kenapa kita makin takut gitu dengan berbagai macam cerita ini gitu. Sebenarnya sederhananya semakin banyak kita tahu, kan semakin kita merasa bodoh kan Bang. Semakin kita merasa ntar gue salah lagi ngomong kayak gitu. Jadi itu bentuk yang alami gitu, bentuk yang natural banget, justru bagus karena itu menjaga diri kita untuk memberikan informasi yang emang benar-benar bisa bernilai positif untuk orang yang menerima informasi tersebut. Nah, misalnya lu pernah baca Yuval Noah Harari nggak yang Sapiens gitu kan? Iya. Ya, bahwa ternyata kan otak kita ini mengkonsumsi cerita sebagaimana perut lambung kita ini mengkonsumsi makanan kan gitu. Jadi otak kita ini kan nature-nya butuh story ya. Cerita gitu ya. Lu ngelihatnya apa namanya? Cerita seperti apa sih yang let's say yang seharusnya diterima oleh orang sehingga kita bisa bergerak gitu menjadi sebuah ya kayak Jepang kan bangsa yang digerakkan oleh ceritanya misalnya manga, Tsubasa bahkan yang kemudian membawa mereka serius di Piala Dunia gitu misalnya betul Jepang pop culture-nya. Nah di Indonesia menurut lu apa yang masih kosong gitu, cerita-cerita macam apa yang harusnya dikonsumsi oleh memori kita ini gitu. Nah ini menarik Bang. Karena sebenarnya kita nggak pernah kekurangan cerita loh. Iya makanya. Kita nggak pernah kekurangan penulis yang bagus kan. Even sampai sekarang pun kita masih punya Eka Kurniawan, kita masih punya Dea Anugrah. Yang mana itu di usia-usia kita kan, tapi udah bisa bikin buku yang bagus secara sastra, secara bahasa dan lain sebagainya. Ada Padang Satu Jombang, JS Kairan. Oh iya, tahu. Itu kan berarti Indonesia tidak pernah kekurangan pencerita. Ditambah lagi, Indonesia itu salah satu negara yang YouTube-nya itu aktif banget. YouTubernya banyak banget dan penontonnya luas banget. Di data We Are Social, itu satu-satunya negara yang mana konsumsi sosial media pertama itu YouTube. Cuman di Indonesia. Di negara lain malah enggak ya? Di negara lain mostly Facebook. Tapi di Indonesia top ranknya YouTube. Artinya secara resource, ketersediaan kita nggak ada masalah. Ibarat kata kalau orang-orang dulu, mereka kan untuk menuangkan idenya melalui tulisan. Sekarang kan pilihannya lebih banyak. Ya sama kayak abang bikin channel YouTube ini ya tentu punya visi kan, punya hal yang pengen abang sampaikan. Sama kayak abang bilang tadi kan, daripada sendirian dan udah nggak kuat lagi badan nahan, mending dibikin di channel ya kan. Sama kayak dulu Bung Hatta misalnya bikin ke arah Indonesia Merdeka atau Tan bikin Madilog. Itu kayak Karl Marx misalnya dengan Das Kapital, itu ngelahirin negara loh. Iya. Gitu loh maksud gue gitu. Nah, Karl Marx kalau
hidupnya 2020 bisa aja punya channel YouTube. Punya negara dia, Bos. Enggak, maksud gua Jangankan channel YouTube. Indonesia ini channel YouTube-nya ada berapa? Kementerian ini punya. Nah, itu dari tulisan dia bisa melahirkan negara, Bang. Kalau Karl Marx 2020 dia bikin channel YouTube, benua. Ya, Bang. Kita tuh punya resource yang sangat besar. Kita punya cerita yang sangat bagus, kita punya penulis-penulis handal dan YouTuber-YouTuber yang emang udah fasih banget di YouTube gitu. Masalahnya adalah yang kurang dari Indonesia adalah awareness-nya. Kesadaran kita kalau cerita itu penting untuk membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Masalahnya narator-narator ataupun orator-orator Indonesia mostly sudah terdikotomi dan sudah terdiferensiasi dengan kepentingan politik masing-masing. Dan itu diisi orang-orang yang berada di atas generasi kita. Orang-orang, saya nggak sebut nama lah. Ya, walaupun yang paling konyol sekalipun ya, yang paling ini nggak masuk akal, tapi fansnya banyak nih. Tahu kan? Ini si kampret apa sih? Dia ini ngasal. Tapi satu yang nggak bisa dibohongi, dia tahu bercerita. Ya,